Upacara adat di Minangkabau lanjutan. Pada prinsipnya upacara-upacara di Minangkabau ko banyak aturan tata tertibnya. Kini kita bicarakan upacara turun mandi. Upacara turun mandi dimaksudkan untuk menghormati keturunan yang baru lahir dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat bahwa di kaum tersebut telah lahir keturunan baru. Upacara itu dilaksanakan di rumah orang tua si anak saat anak tersebut berumur 3 bulan. Di siku si anak dimandikan oleh bakunya. Selain itu juga ada perjamuan. Upacara kekah atau akikah merupakan syarat agama Islam. Iko dimaksud sebagai upacara syukuran atas titipan Allah SWT berupa anak kepada orang tuanya. Waktu pelaksananya bermacam-macam. Upacara dilaksanakan di rumah ibu si anak atau di rumah bakunya. Acara dimulai dengan pembukaan, lalu seekor kambing disembelih, dibersihkan, lalu dimasak. Acara ko dilanjutkan dengan doa, lalu makan bersama. Upacara sunat Rasul. Sunat Rasul juga merupakan syarat Islam, tanda pendewasaan bagi seorang anak. Upacara biasanya dilaksanakan waktu si anak berumur 8 sampai 12 tahun, bertepatan di rumah ibu si anak atau rumah keluarga terdekat ibu si anak. Acara dimulai dengan pembukaan, lalu si anak disunat, selanjutnya didoakan atau berdoa. Upacara tamek kaji. Tamek kaji, dalam kurang khatam Quran, diadakan bila seorang anak yang telah mengaji di surau sebelumnya tamek membaca Al-Quran. Acara diadakan di rumah ibu si anak atau di surau atau munsaji sampai anak itu mengaji. Si anak disuruh membaca Al-Quran di hadapan seluruh orang yang hadir. Dilanjutkan dengan makan bersama. Acara itu biasa pula dilakukan beramai-ramai. Upacara kematian. Pergi melayat atau yang kurang taziah ke rumah orang yang meninggal merupakan adat bagi orang Minangkabau. Tidak hanya karena dianjurkan ajaran Islam, tapi juga karena hubungan kemasyarakatan yang sangat akrab membuat mereka malu bila tidak datang melayat. Upacara kematian dimaksudkan sebagai upacara penghormatan terakhir pada almarhum. Umumnya upacara kematian lebih mengutamakan hal yang wajib dilaksanakan menurut syariat Islam, yakni penyelenggaraan jenazah. Pada acara itu juga diiringi pidato atau persembahan adat. Selanjutnya adat pula acara peringatan, seperti peringatan 7 hari, maksudnya 7 hari ya. Peringatan 21 hari, peringatan hari ke-40, lalu peringatan pada hari yang ke-100, alam kurang menyertai hari. Aneka permainan dan kesenian anak negari, silat atau silik bahasa Minangnya. Silik adalah seni bela diri tradisional Minangkabau. Ada 2 macam silik. Pancak silat, yaitu silat yang biasanya digunakan untuk tarian-tarian pertunjukan. Pemainnya disebut anak silik.
Pencak silat dilakukan 2 orang, gayanya seperti gerak silat, tapi tidak untuk mencederai lawan, tetapi hanya sebagai hiburan. Silat atau silat iaitu yang bertujuan untuk bela diri. Pesilat tersebut disebut pendeka. Ia punya aturan sendiri, iaitu musuh indak dicari, jika basuh pantang dielakkan. Randai dilaksanakan dalam bentuk teater atau di arena. Permainan randai dilakukan dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkah kecil-kecil secara perlahan, sambil menyampaikan berita lewat nyanyian secara berganti-gantian. Carita randai biasanya diambil dari kenyataan hidup di tengah masyarakat. Fungsinya sebagai seni pertunjukan untuk hiburan, sebagai penyampai pesan, nasihat dan pendidikan. Semua gerakan randai dituntun oleh aba-aba. Salah seorang di antaranya sebut janang. Sepak ragu, kalau bahasa orang kini takraw. Sepak ragu merupakan sebuah olahraga tradisional. Pemainnya mirip sepak takraw. Bedanya, bola sepak ragu terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam dan berbentuk kubus. Jumlah pemain antara 5 sampai 10 orang. Dalam permainan sepak ragu terdapat ajaran budi yang sangat penting, yang sangat tinggi, yakni seseorang dalam kehidupan memang harus lebih banyak berdialog dengan dirinya sendiri, berdiskusi, berbuat sesuatu untuk kesejahteraan hidupnya, dan tidak lupa bahwa ia berada di tengah masyarakat. Tarian rakyat. Tarian rakyat, tarian tradisional yang bersifat klasik di Minangkabau. Umumnya memiliki gerakan aktif dinamis, namun tetap berada dalam alur dan tatanan yang khas. Kekhasan itu terletak pada prinsip tari Minangkabau yang belajar kepada alam. Oleh karena itu dinamaisme gerakan tari-tarian tradisional Minangkabau selalu merupakan perlambangan dari unsur alam, pengaruh agama Islam, keunikan adat matrilineal, dan kebiasaan merantau masyarakat juga memberi pengaruh besar dalam jiwa sebuah tari. Secara garis besar, ada 3 macam tarian masyarakat Minangkabau, yaitu tarian pencak, yaitu tarian yang gerakan dan prinsipnya menyerupai pencak. Contoh, tari sawah, tari alo ambek, tari galombang. Tari parintang, yaitu tarian yang dimainkan pemuda-pemudi untuk kegembiraan dan perintang waktu. Contoh, tari piriang, tari galuak, tari kabau jalang. Tarian kaba, yaitu tarian yang mengangkat tema cerita atau bakaba. Contoh, tarian sikambang, tarian ilau, tarian tupai janjang, tarian barabah mandi. Gamat adalah kesenian Melayu yang melibatkan seni tari, seni suara, dan seni musik. Gamat biasanya dimainkan dalam acara keramaian. Jenis tari gamat yang terkenal adalah tari payuang, tari selendang, dan tari sapu tangan.